seluruh jemaat Tuhan merayakan Natal di GBI Mekarsari. Yang bersuka cita hari ini berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Mari semua bersuka cita memuji Tuhan, saudara. Cita dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Amin. Sama-sama katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Mari semua bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya, Gloria. Amin. Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat, katakan amin. Mari semua bertepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus, saudara. Yes. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise, Gloria. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise, Gloria. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise, Gloria.
Segala pujian syukur bagi Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Our God is naked. He set us free.
pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas kita. Puji nama Tuhan saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita bersyukur saudara di hari Natal ini saudara.
Kemuliaan bagi Allah.
Tuhan, mari kita terus berdoa saudara. Tuhan terima kasih buat hari ini, anugerah-Mu besar atas hidup kami. Hati kami siap diberkati firman Tuhan saat ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, melewati masa pandemi ini, hari ini kita boleh ada di dalam suasana kita memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah ini menjadi pengingat bagi setiap kita bahwa dalam kondisi apapun Bapak Ibu Saudara, tetap ada pengharapan bagi setiap kita. Di tengah-tengah kegelapan apapun dalam hidup ini, kita percaya tetap ada terang yang bersinar. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kesempatan ibadah Natal kali ini, saya mau mengajak kita sama-sama untuk terlebih dahulu kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita satukan hati. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena di saat kami sedang menjalani kehidupan kami hari ini, di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini, di tengah-tengah masa pandemi yang begitu menakutkan bagi kehidupan setiap orang di muka bumi ini, ada pengharapan, ada terang yang bersinar di tengah-tengah kegelapan. Dan kami percaya Tuhan, saat kami mengingat akan kelahiran-Mu, biarlah di situ kami juga boleh diingatkan bahwa terang itu akan mengenyahkan kegelapan yang ada. Dan sesuai dengan hal itu kami percaya, kegelapan segelap apapun yang tengah ada dalam hidup kami hari ini, Engkau pasti sanggup menggantikannya dengan terang benderang. Dan kami akan melihat bagaimana pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Itu sebabnya di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah persoalan dan masalah yang begitu banyak dalam hidup kami, kami percaya kami tetap bisa mengalami kesukaan besar yang diberitakan itu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sertai Tuhan ibadah GBI Mekarsari Depok di dalam ibadah online ini. Biarlah Tuhan, sekalipun online, kami percaya hadirat-Mu tetap dapat kami rasakan dimanapun kami menyaksikan ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita membuka firman Tuhan terlebih dahulu yang akan mendasari sharing saya pada kesempatan ibadah Natal ini. Mari kita sama-sama membaca dari Yesaya 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau tekankan sekali lagi ayat yang pertama tadi yang kita baca bersama. Bapak Ibu Saudara, dikatakan apa di sana? Bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan akan melihat terang. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengulang kembali ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara, tadi dikatakan apa? Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar.
Bapak Ibu Saudara, Yesus lahir di saat Israel mengalami situasi dan kondisi yang penuh pergolakan dan perubahan besar di bidang ekonomi, sosial, politik, dan keagamaan. Carut marut keadaan Israel pada abad pertama itu juga ditunjukkan melalui banyaknya pemberontakan yang tidak puas dengan pemerintahan Romawi dan peristiwa kerusuhan di sana-sini. Pada saat itu Bapak Ibu Saudara, rakyat ditarik beban pajak yang mencekik leher. Bahkan sensus penduduk yang dilakukan oleh Kaisar Agustus pada waktu itu juga memiliki motif untuk mengetahui jumlah rakyat dalam kaitannya tentu dengan pemasukan pajak negara. Itu dapat kita baca di Lukas 2 ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bayangkan, Yesus lahir dalam keadaan serba semrawut dan kacau seperti itu. Hal itu sebenarnya menggenapi apa yang pernah dinubuatkan Nabi Yesaya, bahwa pada saat kekelaman menutupi bangsa-bangsa, disitulah terang Tuhan akan terbit. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, Mesias yang datang pada saat umat Tuhan mengalami penderitaan dan tekanan hidup yang luar biasa, demikian juga halnya dengan kehidupan kita saat ini, bukan? Jika hari ini kita mengalami carut marut hidup yang berat dan penuh tekanan, yakinlah bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, Dia justru akan muncul untuk menyatakan terang itu kepada kita. Saat gelap melingkupi dunia, terbit terang bawa pengharapan. Dosa dunia menjauhkan manusia, kasih Allah menutupi segalanya. Anugerahnya mencari yang terhilang, terang kasih-Nya menghalau kegelapan. Mari sembah yang datang bagi kita, penebus dosa, juru selamat manusia. Yesus Tuhan, kasih-Nya selamanya. Mari sembah yang datang bagi kita, penebus dosa, juru selamat manusia. Yesus Tuhan, kasih-Nya selamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat umat Tuhan berseru di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kegelapan
Mesias datang untuk menjadi jawaban. Jika saja kita mengalami penderitaan yang hebat di hari-hari Natal ini, ingatlah bahwa Dia datang untuk menjawab masalah kita. Tuhan adalah pengharapan di masa-masa yang berat. Itu sebabnya jangan pernah keyakinan kita digoyahkan oleh apapun juga. Sebaliknya, miliki keyakinan yang kuat di dalam Tuhan, bahwa kekelaman boleh saja datang dalam hidup kita, tetapi terang Tuhan pasti terbit atas kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita merayakan Natal, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mesias yang datang dalam situasi yang serba tidak menentu di Israel mengingatkan bahwa hal yang sama juga berlaku dalam hidup kita saat ini. Mesias datang untuk menjawab masalah kita. Itulah bentuk kepeduliannya bagi kita. Suatu kali Bapak Ibu Saudara, saya membaca sebuah kisah tentang seorang pria yang menganggap Natal hanya sebagai sebuah kisah tahayul belaka. Dia bukan orang jahat, dia bukan orang yang kikir, namun sebaliknya dia adalah orang yang baik hati dan tulus, setia kepada keluarganya dan bersih kelakuannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi Bapak ini tetap tidak bisa percaya, tidak bisa menerima kenyataan bahwa bagaimana mungkin Tuhan itu lahir sebagai manusia. Jadi dia tidak percaya pada kelahiran Kristus yang diceritakan di setiap gereja di hari Natal. Nah, pada suatu malam Natal, Bapak Ibu Saudara, istri dan anak-anaknya ingin pergi menghadiri kebaktian tengah malam di gereja. Namun pria ini menolak untuk menemani mereka. Saya benar-benar minta maaf jika saya membuat kamu sedih. Tetapi saya tidak mengerti mengapa Tuhan mau menjadi manusia. Itu adalah hal yang tidak masuk akal bagi saya. Saya tidak mau menjadi orang munafik. Itu sebabnya saya lebih memilih tinggal di rumah. Saya akan menunggu kalian pulang dari gereja nanti. Tak lama setelah keluarganya berangkat, salju mulai turun. Ia melihat keluar jendela sambil memandangi butiran salju yang berjatuhan. Lalu ia kembali ke kursinya di samping perapian dan mulai membaca surat kabar. Beberapa menit kemudian, ia dikejutkan oleh suara ketukan. Bunyi itu berulang 3 kali. Ia berpikir seseorang pasti sedang melemparkan bola salju ke jendela rumahnya. Kemudian ia pergi ke pintu masuk untuk melihatnya. Dan ia menemukan sekumpulan burung terbaring tidak berdaya di salju yang dingin. Rupanya mereka terjebak dalam badai salju dan mereka menabrak jendela ketika hendak mencari tempat untuk berteduh. Saya tidak bisa membiarkan makhluk kecil ini kedinginan di sini, pikir pria itu. Tapi bagaimana saya bisa menolong mereka? Kemudian ia teringat akan kandang tempat kuda poni anak-anaknya. Kandang itu pasti akan menjadi tempat berlindung yang hangat. Segera pria ini mengambil jaketnya dan pergi ke kandang kuda tersebut. Ia membuka pintunya lebar-lebar dan menyalakan lampu agar menjadi hangat. Tetapi burung-burung itu tetap tidak masuk ke dalam. Makanan pasti dapat menuntun mereka masuk, pikirnya. Lalu ia lari masuk ke rumah dan mengambil remah-remah roti dan menebarkannya ke salju untuk membuat jejak ke arah kandang. Tapi ia sungguh terkejut. Burung-burung itu tidak menghiraukan remah roti itu dan terus melompat-lompat kedinginan di atas salju. Pria itu mencoba untuk menggiring mereka ke arah kandang.
Tapi justru burung-burung itu berpencaran ke sana ke sini dan menjauhi kandang yang hangat itu. Dalam keputusasaannya, Bapak Ibu Saudara, ia mengeluh dan berkata, saya tidak dapat habis pikir bagaimana cara untuk memberitahu mereka bahwa saya dapat dipercaya. Kalau saja saya dapat menjadi seekor burung selama beberapa menit saja, mungkin saya bisa memberitahu dan membawa mereka ke tempat yang aman. Pada saat itu juga, Bapak Ibu Saudara, lonceng gereja berbunyi. Pria itu berdiri tertegun selama beberapa waktu, mendengar bunyi lonceng Natal yang indah. Kemudian ia terjatuh pada lututnya dan berkata, sekarang saya mengerti, bisiknya sambil terisak. Sekarang saya mengerti mengapa engkau mau menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara jemaat GBI Mekarsari, bukankah sering kali banyak orang berkata, dia kan Tuhan. Itu sebabnya dia terlalu tinggi untuk bisa merasakan dan mengerti apa yang saya rasakan hari ini. Bapak Ibu Saudara, untuk alasan itulah ia memilih untuk meninggalkan segala kemuliaannya dan menjadi sama seperti kita, manusia seutuhnya, sehingga dia dapat mengerti dan merasakan apa yang sedang kita alami hari ini. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sama-sama katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti kita, Allah mempedulikan kita lebih dari siapapun dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Itu ditandai dengan kedatangannya ke bumi ini dan menjadi sama seperti kita, agar dia dapat mengerti apa yang sedang kita rasakan sebagai manusia. Dan ketika kelahirannya terjadi, malaikat datang kepada gembala di padang. Mereka berkata, kesukaan besar bagi seluruh bumi. Ketika orang Majus tiba di hadapan bayi Yesus, mereka semua bersuka cita. Mengapa kita dapat menerima kesukaan besar di tengah tantangan, masalah, dan persoalan yang harus kita hadapi saat ini? Bagaimana mungkin hal itu dapat kita alami? Bapak Ibu Saudara, ada 3 alasan mengapa kita tetap dapat menerima kesukaan besar. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, karena demi kasihnya dia rela melakukan apa saja untuk kita. Seorang penulis surat kabar Washington Post membuat sebuah eksperimen untuk menguji persepsi orang. Ia meminta seorang pemain biola terkenal untuk melakukan pertunjukan tanpa membuka identitas dirinya.
di stasiun kereta di Washington DC. Pada suatu pagi di bulan Januari, ribuan orang melintasinya ketika ia memainkan biolanya. Tetapi hanya sedikit yang berhenti untuk mendengarkannya. Setelah 45 menit, hanya $32 disumbangkan orang ke dalam kotak biola yang terbuka milik sang maestro. Padahal 2 hari sebelumnya, pria ini, Joshua Bell, telah memainkan biola Stradivarius seharga $3,5 juta miliknya dalam sebuah konser yang tiketnya terjual habis, di mana setiap orang membayar $100 per tiket untuk menyaksikan pertunjukannya. Bukankah kisah ini sama seperti apa yang dialami oleh Yesus? Ia telah ada di dalam dunia, namun Yohanes berkata, tetapi dunia tak mengenalnya. Yesus rela meninggalkan surga demi kita orang berdosa. Karena jika tidak, maka kita akan terus berjalan menuju neraka. Dia selamatkan kita bukan karena kita baik, namun justru karena kita hidup di dalam kehancuran. Bahkan bukan hanya itu, karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, Dia tidak mau meninggalkan kita sendiri. Dia mengutus Roh Kudus untuk menolong kita sampai pada akhirnya Dia datang kembali menjemput kita untuk masuk ke dalam kesukaan yang jauh lebih besar lagi. Waktu kecil kita merindukan Natal dan semua hadiah yang menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Alasan yang kedua, Bapak Ibu Saudara,
Bagaimana kita tetap bisa mengalami kesukaan besar di tengah-tengah permasalahan, persoalan yang masih ada dan sedang kita alami dalam hidup kita hari ini. Alasan yang kedua, karena rencananya tidak pernah gagal. Kita punya Tuhan di mana di dalam Dia rencananya tidak pernah gagal. Bapak Ibu Saudara, Natal mengingatkan kepada setiap kita bahwa rencana Tuhan itu sempurna. Ribuan tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya telah bernubuat seorang putra diberikan bagi kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya akan disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Bapak Ibu Saudara, ini membuktikan sekali lagi kepada setiap kita bahwa Allah tidak pernah bekerja secara mendadak. Karena Allah bekerja dengan rencana yang luar biasa. Dan rencananya tidak akan pernah gagal. Ku tahu rencanamu tak pernah gagal bagiku. Ku tahu rancanganmu indah pada waktunya. Walau ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, namun satu hal ku tetap percaya. Ku tahu rencanamu tak pernah gagal bagiku. Ku tahu rancanganmu indah pada waktunya. Walau ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, namun satu hal ku tetap percaya. Tuhan tak pernah gagal menepati janjinya bagi orang yang percaya padanya. Tuhan tak pernah lalai menggenapi firman-Nya bagi orang yang berharap padanya. Tuhan tak pernah gagal menepati janjinya bagi orang yang percaya padanya. Tuhan tak pernah lalai menggenapi firman-Nya bagi orang yang berharap padanya. Sama-sama sekali lagi katakan, Tuhan tak pernah gagal menepati janjinya bagi orang yang percaya padanya. Tuhan tak pernah lalai menggenapi firman-Nya bagi orang yang berharap padanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita hari ini, kita tetap bisa mengalami kesukaan besar itu. Karena kita punya Tuhan di mana di dalam Dia tidak ada satupun dari rencananya yang bisa gagal. Nah, alasan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita tetap bisa bersuka cita dan mengalami kesukaan besar di tengah-tengah kondisi keadaan yang seperti hari ini. Alasan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, karena kita mempunyai Tuhan yang kuasanya tidak terbatas.
Ini alasan yang kuat bagi kita untuk kita bisa mengalami tetap kesukaan di tengah-tengah masalah, ya di tengah-tengah kemustahilan yang ada dalam hidup kita hari ini. Bapak Ibu Saudara jemaat GBI Mekarsari yang terkasih, Natal mengingatkan kepada kita bahwa kuasanya tidak terbatas. Ini terbukti pada peristiwa Natal. Dan semua itu dinyatakan lewat banyak hal yang begitu luar biasa yang Allah lakukan dalam peristiwa Natal. Bagaimana malaikat turun untuk menjumpai, bahkan berbicara kepada manusia. Ini menunjukkan bahwa kuasanya itu tanpa batas. Dan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu Saudara dalam peristiwa bagaimana seorang perawan bisa mengandung. Itu menunjukkan kuasa yang tidak terbatas dari Tuhan Allah kita. Begitu juga dengan bagaimana Allah turun dari surga dan menjadi manusia. Kuasa Allah tidak tergantung masuk akal atau tidak masuk akal. Karena kuasanya tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan untuk kita lari dari Tuhan. Karena dengan kuasanya yang tidak terbatas itu, kita akan melihat perkara-perkara ajaib yang dapat Allah lakukan dalam hidup setiap kita. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi dengan iman katakan, aku percaya ada mujizat. Mujizat masih ada. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya
ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya kuasa-Mu tak terbatas, tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat masih ada. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat GBI Mekarsari dimanapun saat ini kau tengah berada, mari dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan saat ini. Dia adalah Tuhan yang omnipresence, Dia hadir dimanapun kita ada saat ini. Biarlah kita mau menyerahkan semua ketakutan dan kekhawatiran kita, setiap masalah dan persoalan yang ada dalam hidup kita. Biarlah Dia gantikan itu dengan kelegaan bagi setiap kita, sehingga kita tetap bisa mengalami kesukaan besar di tengah-tengah persoalan masalah yang tetap ada dan akan selalu ada dalam hidup kita. Andalkan Tuhan di atas segalanya, sebab kasih-Nya tanpa batas bagi kita, kuasa-Nya tanpa batas bagi kita, dan tidak ada satupun rencananya yang gagal atas hidup masing-masing kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, maafkan kami kalau selama ini setiap kali kami datang di hadapan-Mu, kami selalu datang untuk meminta-minta. Setiap kali kami datang di hadapan-Mu, kami membawa daftar permintaan kami kepadamu. Saat ini ya Tuhan, ajar kami untuk tidak selalu menuntut, namun ajar setiap kami untuk selalu memberi persembahan yang terbaik bagi-Mu. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada emas, kemenyan, dan mur pada kami yang dapat kami persembahkan kepadamu. Namun saat ini ada pujian, ada penyembahan, dan ucapan syukur kami yang kami mau persembahkan kepadamu Tuhan. Saat ini ketika kami datang di hadapan-Mu, tidak ada emas, kemenyan, dan mur pada kami yang dapat kami persembahkan kepadamu. Namun saat ini ada hati kami, hidup kami, dan kehendak kami yang kami mau letakkan di tangan-Mu Tuhan. Sesungguhnya kami ini hamba-Mu, jadilah pada kami menurut perkataan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah carut marut dunia ini, kami boleh tetap mengalami kesukaan besar. Di tengah-tengah persoalan dan masalah yang ada, kami tetap mampu untuk bersuka cita, sebab Engkaulah yang telah membuat kami dapat melakukannya. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Mari semua kita yang percaya, sama-sama kita mau katakan amin. Selamat hari Natal Bapak Ibu Saudara. Sehat selalu, sukacita selalu. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyalakan lilin. Kami persilakan lilin yang pertama dinyalakan oleh Bapak Pendeta Hengki Kuswadi.
Puji Tuhan. Penyalaan lilin yang kedua mewakili panitia Bapak Omar. Penyalaan lilin yang ketiga mewakili Gembala Kul Bapak Agus. Penyalaan lilin yang keempat mewakili Diaken Diakones Bapak Effendi. Penyalaan lilin yang kelima mewakili pengerja Ibu Naomi. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan pujian Malam Kudus. Puji nama Tuhan, hari ini gereja Tuhan di tempat ini berulang tahun ke-21. Yang bersuka cita beri kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Umur panjang tangan kanannya, di tangan kita kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Kami persilakan Pak Gembala, Ibu Gembala menyalakan lilinnya. Tangan kanan, amin. Di tangan kita kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Umur panjangnya
besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah ya Tuhan. Amin. Semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat ulang tahun untuk seluruh jemaat GBI Mekarsari. Dan mari kita bersatu dalam doa oleh Pak Gembala. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kau sudah terus memberkati gereja-Mu di tempat ini, bahkan setiap kami Tuhan yang hadir siang hari ini. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu selama Engkau terus Tuhan menuntun kami. Gereja-Mu GBI Mekarsari sudah memasuki tahun 21. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Sungguh Tuhan, Devi Chandra Tuhan, Engkau terus Tuhan berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih lagi dalam melayani Engkau. Bahkan Engkau terus Tuhan tambahkan kesehatan dan hikmat yang lebih lagi bagi hamba-Mu. Pakai dimanapun hamba-Mu boleh melayani Tuhan. Biarlah umur panjang terus Tuhan, Kau berkati hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa, biar apapun yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, gereja-Mu di tempat ini, Kau terus memberkati, Kau terus menuntun kami Tuhan. Dan kami percaya, kapanpun kami boleh berada Tuhan, saat kami terus dalam tuntunan-Mu, dalam berkat-Mu, kami percaya Engkau terus Tuhan memberkati kami, bahkan memberikan keberhasilan dalam setiap pelayanan maupun usaha-usaha setiap jemaat-Mu yang ada. Kami serahkan setiap jemaat-Mu, bahkan juga Tuhan setiap pelayanan yang ada ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau terus tumbuh kembangkan lebih lagi pelayanan yang ada. Berkati setiap pelayan-Mu Tuhan. Bahkan juga Kau pakai anak-anak muda untuk melayani Engkau lebih lagi di dalam setiap bidang taping maupun semua Tuhan. Engkau terus Tuhan berkati, berikan hikmat pawayan yang daripada-Mu. Setiap kami Tuhan Kau tuntun lebih lagi di hari-hari ini Tuhan, biar semua Tuhan boleh berhasil di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami juga rindu Tuhan, Kau menyatakan Tuhan dalam pelayanan mujizat-Mu terjadi, bahkan sesuatu yang belum pernah kami pikirkan Tuhan Kau sediakan bagi setiap kami. Engkau juga memberkati setiap jemaat-Mu semua Tuhan, di dalam kesehatan, di dalam umur panjang lebih lagi daripada-Mu. Tuntun Tuhan setiap pelayanan kami, berkati Tuhan. Kami menyerahkan setiap pelayanan yang ada ke dalam tangan-Mu.
Engkau terus Tuhan berikan kami kekuatan yang daripadamu, supaya kami Tuhan boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Saat ini biar berkat-Mu terus menyertai setiap kami Tuhan. Mari saudara, kita angkat tangan kita, berkat dari Tuhan, berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah daripadamu di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, bahkan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kami mulai saat ini sampai kedatangan Engkau kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami GBI Mekarsari mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. And Happy New Year. And Happy New Year. Tepuk tangan yang dahsyat lagi